Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak, dosen, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Raski Dezar Alfaridi dari Program Studi Teknik Metalurgi dengan kode NPM 333425127. Pada kesempatan UTS kali ini, saya akan membahas mengenai analisis manajemen strategi perusahaan berdasarkan model Porter's Five Forces dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Fokus saya adalah pada dua perusahaan otomotif besar Indonesia, PT Astra International Tbk dan PT Indomobil Sukses International Tbk. Melalui analisis ini, saya ingin menunjukkan bagaimana kekuatan kompetitif terbentuk, bukan hanya dari posisi industri, tapi juga dari kemampuan perusahaan dalam beradaptasi terhadap perubahan. Konsep Porter's Five Forces dikembangkan oleh Michael E. Porter pada tahun 1980. Sebagai alat untuk memahami dinamika persaingan dalam suatu industri, model ini menjelaskan bahwa profitabilitas sebuah perusahaan tidak hanya bergantung pada kinerja sendiri, tapi juga pada lima kekuatan eksternal: ancaman pendatang baru, daya tawar pemasok, daya tawar pembeli, ancaman produk substitusi, dan tingkat persaingan antar perusahaan. Dengan memahami kelima kekuatan ini, perusahaan dapat menyusun strategi yang tidak hanya defensif, tapi juga proaktif menghadapi kompetitor. Industri otomotif memiliki hambatan masuk yang tinggi karena memerlukan modal besar, teknologi kompleks, dan jaringan distribusi luas. Namun, ancaman tetap ada dari produsen kendaraan listrik baru dan startup otomotif berbasis digital. Strategi yang digunakan oleh Astra, misalnya, adalah membangun loyalitas merek yang kuat, efisiensi produksi, dan memperkuat citra berlanjutan. Hal ini membuat pendatang baru sulit menembus pasar yang sudah mapan. Pemasok memiliki pengaruh besar ketika bahan baku sulit diperoleh atau hanya sedikit perusahaan yang menyediakannya. Dalam konteks ini, Astra melakukan diversifikasi pemasok global dan bahkan integrasi vertikal, yaitu dengan memproduksi sebagian komponen sendiri. Strategi ini menurunkan ketergantungan terhadap pihak luar dan menjaga stabilitas biaya produksi. Pembeli modern semakin cerdas dan kritis. Mereka menuntut harga terjangkau, fitur canggih, dan layanan purna jual yang unggul. Astra menjawab hal ini melalui inovasi produk, digitalisasi layanan pelanggan, dan program loyalitas. Pendekatan ini memperkuat hubungan jangka panjang antara perusahaan dan konsumen, bukan sekedar hubungan transaksi semata. Produk substitusi di industri otomotif kini datang dari kendaraan listrik, transportasi umum modern, hingga layanan ride sharing. Untuk menghadapi hal ini, Astra melakukan transformasi menuju ekosistem mobilitas berkelanjutan. Misalnya, dengan investasi pada teknologi listrik, efisiensi energi, dan inovasi digital di sektor otomotif. Kompetisi di pasar otomotif sangat ketat. Astra harus bersaing bukan hanya dengan Indomobil, tapi juga dengan brand global seperti Toyota, Honda, dan Hyundai. Strategi Astra adalah menciptakan efisiensi biaya dan memperkuat jaringan distribusi. Sedangkan Indomobil masih berfokus pada merek tertentu, sehingga ruang manuver strateginya lebih terbatas. Selanjutnya, mari kita lihat performa finansial kedua perusahaan. Berdasarkan laporan tahun 2024, Astra mencatat pendapatan sebesar 330,9 triliun rupiah dengan laba bersih 34,2 triliun rupiah. Sementara itu, Indomobil mencatat pendapatan 29,2 triliun rupiah dengan laba bersih 233,7 miliar rupiah. Data ini menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam hal profitabilitas dan efisiensi operasional. Dari sisi skala usaha, Astra unggul secara dominan, baik dari total aset, jaringan distribusi, maupun kemampuan inovasi. Mobil masih bergantung pada prinsipal asing dan memiliki leverage keuangan yang tinggi. Artinya, Astra memiliki posisi kompetitif yang jauh lebih kuat dalam menghadapi perubahan pasar. Jika kita meninjau lebih dalam, keuangan Astra bukan hanya karena posisinya di pasar, tapi karena strategi manajemen yang adaptif. Berdasarkan model Porter, Astra unggul di 5 aspek: efisiensi biaya, integrasi vertikal, diferensiasi, inovasi, dan loyalitas pelanggan. Namun di luar itu, terdapat faktor-faktor lain yang memperkuat manajemen strateginya. Pertama, teknologi. Astra terus melakukan digitalisasi proses bisnis. Kedua, regulasi dan lingkungan. Perusahaan berkomitmen terhadap ESG dan kendaraan ramah lingkungan. Ketiga, SDM. Pengembangan kompetensi menjadi pilar keberhasilan. Keempat, ekonomi makro. Astra menjaga ketahanan menghadapi fluktuasi pasar.
Dan kelima, rantai pasok global. Astra melakukan diversifikasi pasokan pasca pandemi. Sebagai kesimpulan, Porter's Five Forces adalah fondasi yang kuat untuk memahami struktur kompetisi industri. Namun, strategi yang unggul tidak berhenti di sana. Keberhasilan sejati muncul dari kemampuan manajemen menyesuaikan diri terhadap perubahan zaman, teknologi, dan ekspektasi pelanggan. Dalam konteks ini, Astra International menjadi contoh ideal dari perusahaan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga memimpin transformasi industri otomotif Indonesia. Sekian dari saya. Terima kasih.